tentang Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan. saya Mutiara Alfatunisa dengan NIM 2330103039 dan rekan saya Trilia Dwi Putri dengan NIM 2330103046. selamat menyaksikan. Pertama yaitu konsep manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu segala kegiatan pengolahan, pemanfaatan seluruh potensi tenaga kependidikan yang ada dalam lembaga yang gunanya untuk mencapai pendidikan yang telah diterapkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Ruang lingkup aktivitas tenaga pendidik dan kependidikan meliputi proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi lowongan pekerjaan dan menerima tenaga pendidik maupun kependidikan harus mencakup yaitu seleksi, orientasi, dan penetapan. Prinsip-prinsip manajemen tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai adalah sebuah rancangan program yang turut tentang kebutuhan dan pengadaan atau patokan tenaga kerja. Di dalam perencanaan pegawai memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum di sini yaitu mendukung tujuan organisasi melalui pengadaan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan menjadi penunjang pelaksanaan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tujuan khusus perencanaan pegawai, yaitu penetapan pejabat dan pekerjaan yang kosong dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih yang akan datang. Yang kedua yaitu pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai adalah kegiatan menambahkan pegawai yang diperlukan pada umumnya disebabkan karena ada pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, dan perluasan organisasi. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan pegawai. Pelatihan di sini yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pegawai untuk mencapai keberhasilan pekerjaan individual yang lebih besar dan hubungan antar pribadi dan organisasi yang lebih baik serta menyesuaikan dengan lingkungannya. Baik, materi selanjutnya adalah promosi dan mutasi, yang mana promosi adalah proses memajukan seorang karyawan ke tingkat yang lebih tinggi atau manajerial yang mungkin mencakup penugasan yang lebih berat dengan pengawasan yang lebih sedikit. Baik, selanjutnya adalah mutasi, yang mana mutasi adalah suatu proses yang berhubungan dengan pekerjaan yang memindahkan tugas, tanggung jawab, dan status pekerjaan seorang karyawan ke suatu situasi tertentu, dengan tujuan memberikan kepuasan kerja yang tinggi dan kinerja yang maksimal bagi perusahaan kepada karyawan tersebut. Dalam mempromosikan tenaga kerja, ada beberapa kriteria umum yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah senioritas. Tingkat senioritas tenaga kerja sering dijadikan tolak ukur dalam periklanan, sebab tingkat senioritas yang lebih tinggi dianggap memiliki pengalaman kerja yang lebih besar dibandingkan generasi muda. Kemudian selanjutnya kualifikasi pendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi diharapkan memiliki penilaian yang tinggi terhadap potensi perkembangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah prestasi kerja. Prestasi kerja yang tinggi cenderung meningkatkan aktivitas promosi di antara karyawan yang terkena dampak. Namun hal sebaliknya juga bisa terjadi. Yang keempat adalah spontanitas dan kreativitas. Pada pekerjaan tertentu, inisiatif dan kreativitas sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan, sehingga penerapan promosi bagi karyawan dapat menghasilkan peningkatan profitabilitas dibandingkan sebelumnya. Kemudian faktor dasar mutasi. Saat mengambil keputusan pemindahan personal, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang dianggap objektif dan masuk akal. Yang pertama adalah mutasi disebabkan oleh kebijakan dan peraturan manajer. Perubahan akan dilakukan secara berkelanjutan dan dicatat secara tertulis sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk memastikan bahwa perusahaan tidak dilakukan atas kemauan manajemen tanpa pertimbangan yang wajar. Yang kedua adalah mutasi berdasarkan prinsip the right man and the right job.
orang yang tepat di tempat yang tepat. Mutasi sebagai sarana untuk meningkatkan semangat kerja, mutasi sebagai media persaingan rasional, mutasi sebagai langkah maju. Kemudian yang ketiga adalah teknik-teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun teknik-teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah penyusunan strategi tenaga pendidik dan kependidikan yang menyeluruh, memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam mempersiapkan SDM, antara lain yang pertama adalah metode konvensional. Metode ini yang biasa disebut perencanaan tenaga kerja, memperhitungkan jumlah karyawan dalam organisasi serta jenis dan tingkat keahlian mereka. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasi. Sebagai praktisi pembelajaran, seluruh pendidik dan guru senantiasa berupaya meningkatkan keterampilannya. Penilaian kemudian dilaksanakan oleh guru itu sendiri atau oleh orang lain, termasuk direktur pembelajaran dan pengawas, sebagai tolak ukur untuk mengukur keterampilan. Tahap yang ketiga adalah pelaksanaan. Dalam kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, guru dan pegawai aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian, tahap yang terakhir adalah pengawasan. Fungsi dari pengawasan dilaksanakan oleh ketua yayasan, kepala sekolah, pengawas sekolah, pelaksanaan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Itulah tahap-tahap manajemen tenaga pendidik dan kependidikan.